Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas parfum terbaru dari Philosophia yang namanya adalah Bella Luna. Jadi kalau misalkan kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalkan kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, buat kamu yang udah pernah nonton video-videoku sebelumnya, mungkin ada yang tahu bahwa aku udah ngebahas parfum Philosophia ini udah video yang kesekian kalinya. Mulai dari mereka ngeluarin perfume pertama mereka yang ada Everdeen, ada Kingsman, beralih ke yang weekly seriesnya mereka, lalu yang terakhir kemarin Party Anthem, dan juga ada yang Bed of Roses, Beach Walk. Semuanya aku udah pernah bahas, kayaknya hampir semua parfum Philosophia aku udah pernah bahas. Makanya kemarin waktu Philosophia ngeluarin produk terbaru yang namanya adalah Bella Luna ini, aku tuh langsung kepo dan langsung check out di Shopee-nya mereka gitu ya. Mumpung harganya masih harga promo, dari namanya aja tuh udah menarik. Apalagi mereka tuh ngeluarin perfume yang aromanya kali ini tuh fruity floral gourmand gitu ya. Jadi aku bener-bener penasaran dan akhirnya aku beli perfume ini. Jadi dia datang dengan kotak yang masih hampir mirip sama desainnya Philosophy yang sebelum-sebelumnya, yang kayak gini, kotaknya simple aja gitu ya. Dan botolnya seperti ini. Ini mirip sama botolnya yang Bed of Roses sama Beach Walk yang terbaru gitu ya. Kalau yang botol-botol sebelumnya itu kan sempet agak-agak berbeda gitu ya. Sempet yang kayak gini juga. Nah, yang terbaru ini mereka botolnya kayak gini. Menurut aku ini yang menurut aku paling cocok sama karakternya Philosophia sih. Kalau menurut aku secara pribadi. Kalau dilihat dari parfum lokal lainnya itu belum ada yang kemasannya kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat botol kayak gini langsung keinget Philosophia gitu. Jadi aku seneng Philosophia semakin lama berkembang terus dan mereka memperbaiki dirinya terus, mendengarkan juga masukan-masukan dari penikmat wanginya gitu. Jadi botolnya kurang lebih kayak gini, dengan sprayer warna hitam. Menurut aku ini desainnya lumayan cantik, simple tapi cantik sih. Ini tuh warna jusnya juga cantik sebenarnya. Ini mungkin di video di kameraku nggak terlalu kelihatan. Ini warnanya tuh agak keungu-unguan gitu. Tapi sangat mudah banget, jadi lebih cenderung ke arah bening sebenarnya. Dan untuk yang ini tuh dia konsentratnya dia tuliskan adalah extrait de parfum, di atasnya eau de parfum gitu ya. Dan ini tuh 50 ml isinya satu botol seperti ini. Kita langsung masuk ke wanginya aja ya. Aku akan spray di sini. Nah, sprayernya enak menurut aku, ini lumayan empuk, nggak keras, nggak ngadat-ngadat, dan dia menyebar gitu tipenya. Nah, dia itu jusnya berminyak of course. Mirip sama Philosophy yang sebelum-sebelumnya. Mungkin karena ini juga extrait de parfum ya. Campuran dari fragrance oilnya itu lebih banyak gitu kalau nggak salah. Jadi ya pasti lebih oily gitu di kulit. Dan ini tuh oilnya kurang lebih 20 menitan sih kalau di aku. Dia bakal baru hilang bener-bener rasa oily-nya gitu. Oke, jadi ini lucu banget waktu pertama kali dia datang. Aku sniff, terus aku langsung sejujurnya tuh langsung agak sedikit merasa ini wangi apa ya gitu. Hidupan awalnya tuh aku ngerasa ini wanginya unik banget, mengingatkan aku sama sedikit vibe-nya kayak aroma bensin. Jadi kalau di hidung aku, dia tuh di awalnya tuh dibuka dengan wangi yang asem gitu ya, asem yang bubuahan, tapi aku nggak bisa kategorikan juga ini wangi asemnya tuh adalah asem yang seger gitu, karena dia tuh bercampur sama wangi karamel yang juga kesannya tuh lebih ke arah warm, gourmandnya kental banget, manis lengket-lengket seperti wangi karamel yang agak creamy. Apalagi dia juga ada vanilanya, vanilla sama karamelnya ini menurut aku lumayan dominan, sehingga wangi fruity di awal yang asem-asem ketutup sama wangi karamel yang manis banget gitu. Nah, sekalipun ini tuh kategorinya fruity floral, tapi sejujurnya di hidung aku, wangi floralnya ini bukan tipikal yang dominan. Makin ke belakang tuh makin justru menurut aku tuh kayak wangi permen karamel yang dia itu ada campuran sama wangi bebuahannya gitu. Dan menurut aku juga nggak bright. Justru di hidung aku nih bukan tipe yang tajam ataupun strong gitu, malah tipenya tuh yang soft. Jadi karamelnya tuh karamel yang lembut menurut aku. Karamel vanilanya tuh menonjol banget. Justru wangi bebuahannya itu cuman kayak menghiasi, memberi sedikit sentuhan asem. Floralnya tuh bener-bener yang dikit banget gitu, cuman kayak semburat-semburat floral gitu. Jadi kurang lebih tuh wanginya menurut aku lebih ke gourmand fruity floral malahan gitu. Tapi ini balik lagi ke hidung masing-masing orang, mungkin pendapatnya jadi berbeda gitu ya. Coba spray juga di kertas gitu ya.
Nah, kalau di kertas wanginya tuh dia dibuka sama wangi apel manisnya lumayan berasa gitu. Tapi iya, apel manis, bener-bener apel manis, karamelnya juga udah lumayan berasa di awal gitu ya. Dan jauh lebih enak di kertas tuh, kayak nggak masalah sama sekali gitu loh. Kayak nggak ada wangi-wangi bensinnya kalau di kertas. Tapi kalau di kulit aku, awal aja tuh udah langsung kecium kayak wangi hint of bensinnya. Tapi setelah itu pas masuk ke middle notes to base note, dia tuh udah biasa aja, udah wanginya udah enak lagi, udah kembali enak, udah mirip kayak wangi yang di kertas. Dan kalau misalnya di spray di kertas, aku malah bisa mencium wangi-wangi floral yang lumayan berasa. Lily, jasmine-nya tuh lumayan berasa sih di sini, kayak ada sentuhan white floralnya. Yang dominan ya menurut aku wangi ini tuh tetap adalah wangi caramel fruity yang dihiasi dengan wangi bebungaan yang lembut. Tapi untuk di pemakaian di kulit, dia di top notes-nya ada sedikit wangi seperti wangi bensin kalau di kulit aku. Tapi kalau di kertas enggak gitu ya. Itu agak-agak sedikit unik sih. Makanya aku bilang kalau untuk wangi itu rasa-rasanya emang beda. Body chemistry mungkin hasilnya bisa akan berbeda. Ini kayak sekarang ini udah masuk di base note-nya karena dia udah kering dan udah di fase dry down-nya. Ya, perpaduan antara karamel, fruity dan floral itu baru lumayan berasa di sini. Tapi sayangnya wangi yang aku udah bisa nikmati ini gitu tuh berada di pada saat mereka tuh udah soft banget gitu. Pada saat wanginya tuh udah di fase yang udah soft di kulit, jadi udah nggak terlalu project banget lagi gitu. Itu sayangnya sih menurut aku. Jadi di awal penyemprotan kan memang wanginya pasti lebih kenceng gitu ya, terciumnya lebih langsung ke sniff. Nah di situ, di tahap itu tuh aku nggak bisa enjoy sama wanginya. Tapi ketika dia udah masuk di dry down, wanginya tuh malah jadi enak banget, malah jadi yang lembut, antara perpaduan antara fruity floral dan karamelnya tuh pas gitu jadinya. Cuman sayangnya wanginya tuh udah tipis, udah nggak se-strong di awal gitu. Kalau seandainya wanginya si dry down-nya ini tuh bisa sekenceng wangi pada saat top notes, ini aku bakal seneng banget sama perfume yang satu ini, bakal jadi favorite aku juga. Nah, jadi apa aja notes yang dia pakai? Di top notes dia ada fresh berries yang lumayan berasa juga, plum, green apple. Green apple-nya juga lumayan berasa, tapi karena di sini dia berpadu sama karamel, jadi kesannya tuh kayak apel manis. Di middle notes dia ada jasmine, orchid, dan juga lily, sedangkan di base note-nya ada karamel dan juga vanilla gitu. Ini tuh mungkin lebih enak tuh emang dipakai kayak di situasi yang dingin gitu, terus di malam hari. Bisa dipakai sehari-hari asalkan kalian selalu berada di ruangan gitu ya, jangan yang di panas-panasan dan di aktivitas luar ruangan. Aku nggak yakin wangi karamelnya ini bakal bersahabat sama suhu yang panas. Jadi masih bisa banget dipakai untuk acara formal. Bisa dijadikan signature scent karena wanginya cukup unik menurut aku. Kan aku sih sejujurnya nggak pernah menemukan wangi yang mirip kayak gini sebelumnya. Walaupun dia kesannya fruity floral yang kayaknya udah banyak banget perfume yang tipenya fruity floral, tapi bukan yang kayak biasanya aku sniff gitu. Ini wanginya lumayan unik gitu. Gimana masalah performanya? Performanya sejujurnya juga aku entah kenapa ngerasa dia termasuk yang performanya lumayan di bawah dari teman-teman yang sebelumnya gitu. Dia itu tahan di kulitku cuma 4 jam sampai 5 jam aja, padahal dia konsentratnya itu extrait de parfum dengan projectionnya tuh sekitar 1,5 sampai 2 meter maksimal itu gitu ya untuk awal penyemprotan, dan itu mungkin bertahan sekitar 1 jam sampai 1,5 jam awal aja, dan setelah itu dia soft aja di kulit sampai jam ke-4, ke-5. Sedangkan untuk yang lain-lainnya, teman-teman yang lainnya tuh bisa bertahan sampai lebih dari 6, 7 jam, 8 jam gitu. Tapi yang ini tuh dia entah kenapa performanya nggak sebagus teman-teman pendahulunya menurut. Wanginya tuh bukan yang keluar ngegrak mabul-mabul gitu, nggak. Tipikal wangi-wangi gormong tapi yang lembut. Tapi justru menurut aku itu yang membuat wangi ini tuh jadi nyaman untuk di sniff. Karena kalau wangi ini terlalu strong, apalagi yang karamelnya bener-bener yang bliket banget, itu mungkin ada tendensi untuk membuat pusing gitu. Sedangkan parfum yang satu ini tuh untungnya walaupun dari segi wangi tuh kayak butuh waktu untuk didalami, tapi dia tuh nggak ada sama sekali kesan yang membuat aku pengen pusing ataupun enek dari wangi ini gitu. Jadi ini tuh cocok buat kita yang misalnya nggak mau orang lain tuh terganggu sama wangi kita gitu, yang wanginya tuh kalau misalnya orang bener-bener deket sama kita baru bisa ke sniff. Jadi kalau misalnya disuruh kasih nilai 1 sampai 10, mungkin aku cuma bisa kasih nilai dia 7 gitu ya. Jadi bukan kayak yang langsung wow ini tuh wow di hidupan pertama, nggak kayak gitu. Tapi bukan berarti dia wanginya nggak enak. Setelah aku sniff dan sniff lagi, aku makin bisa menikmati wangi ini dan makin bisa mencintai wangi ini gitu. Parfumnya Philosophy yang paling aku suka tuh adalah Bed of Roses. Yang kedua aku suka Everdeen.
Terus yang ketiga aku suka beach walk gitu. Mungkin untuk yang tipikal perfume ceweknya aku bakal nomor 4-nya gitu dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Yang pasti itu balik lagi ke selera ya. Mungkin selera kita masing-masing bisa berbeda-beda. Nggak bisa bilang bahwa kalian pasti seleranya bakal sama kayak aku atau enggak. Yang suka wangi-wangi gormong, fruity, wajib cobain sih wangi ini. Buat kalian yang nggak suka wangi gormong, kalian harus hati-hati pilih wangi ini karena ini wangi karamel sama vanilanya lumayan kenceng kalau di hidung aku gitu ya. Jadi jangan berharap ini wanginya kayak bener-bener yang fruity floral dengan sentuhan gormong sedikit aja, bukan yang kayak gitu. Ini gormongnya kental banget menurut aku. Memang wanginya menurut aku kesan femininnya lumayan lebih berasa. Walaupun cowok pun juga nggak menutup kemungkinan bisa-bisa aja pakai wangi-wangi seperti ini. Oke, yang pasti itu yang bisa aku sharing kepada kalian mengenai Philosophiya Bella Luna ini. Kalau misalnya kalian udah pernah nyobain juga dan punya pendapat yang berbeda gitu ya tentang perfume ini, aku sangat welcome banget buat kalian yang mau tulis atau berbagi pengalamannya di kolom komentar. Gitu ya. Aku sih berharap Philosophiya, brand Philosophiya bisa lebih berkembang, lebih baik lagi ke depannya. Tetap konsisten membuat karya-karya yang baru gitu yang lebih banyak disukai lagi sama penikmat wangi gitu. Yang pasti aku thank you banget juga buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka jangan lupa di like, subscribe dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye bye.